Tapi pada saat yang sama orang bilang oke, that's it. Berarti kalau ada perjanjian dengan Pemprov DKI, kalau ada regulasi di DKI, ada PRK di DKI, jangan percaya dah. Ya, ntar bakal diubah lagi. Ini ganti gubernur bisa berubah. Udah ada presidennya, udah kok. Barusan kejadian presiden. Maka kepercayaan kepada pemerintah akan turun. Jadi ini yang saya sering bilang, suka tidak suka atas isi aturan itu, faktanya aturan itu udah dipakai untuk kegiatan membangun secara legal. Sekarang gini nih Panji, ini jalan depan kita nih di Merdeka Selatan nih, jalan dua arah nih. Ya. Dua arah nih. Ya. Terus kita bikin aturan jalan ini jadi jalan satu arah. Oke? Terus semua orang yang kantornya di sini dikenain tilang atas 5 tahun terakhir mereka jalan dua arah. IMB yang keluar tuh jumlahnya lebih dari 1.000 ya. Lebih ya. Dan itu kaitannya dengan si Panduan Rancang Kota. Panduan Rancang Kota yang ini daerah hijau, ini boleh dibangun daerah hijau segala macam. Si Panduan Rancang Kota ini ya adalah yang dari 206 itu tadi. Betul. Oke. Di dalam yang 206/2016 soal Panduan Rancang Kota, apakah memang Panduan Rancang Kota kan artinya ini bangunan wilayah. Oke. Apakah dalam Panduan Rancang Kota itu kelihatan bahwa itu tidak eksklusif atau justru masih eksklusif karena waktu itu terkait sebelumnya? Yang saya pengen tahu adalah ketika IMB-nya diberikan, bangunan-bangunan ini masih sejalan nggak dengan keinginannya Mas Anies, yaitu membuat ini terbuka bukan untuk eksklusif. Ya, gini, kalau yang eksklusif itu kan seluruh kawasannya, kawasannya eksklusif. Kemudian tadinya, ya paling tidak kita nggak bisa masuk semua. Itu yang kemudian kita buka. Lalu bangunan. Nah, bangunannya bangunan rumah-rumah, bangunan ruko yang sekarang ini. Jadi kalau kita nyebrang dari PIK ya, betul. Mas Anies, nyebrang dari. Saya pernah makan, soalnya tadi saya mau cerita, saya habis makan, saya nyebrang apa jembatan gitu kan. Saya lihat, oh ini itu pulau apa tuh yang? Itu namanya Pulau Maju. Itu yang namanya Pulau Maju. Oke. Atau Pantai Maju itu. Pantai Maju, maju dikit dari PIK. Oke. Terus, nah ini semua. Kalau bicara tentang rumah segala macam ya mereka sesuai gambarnya. Tapi gini Panji, itu PRK ngatur seluruh wilayah. Yang sudah dipakai baru 5% nih. Yang sudah dijadikan bangunan dibandingkan seluruh kawasannya. Si 1000-an itu? Ya, baru. Jadi mau besar sekali ini tempat. Sekarang rumah-rumah yang dibangun itu ya bisa dicek. Siapa saja bisa masuk kawasan itu. Jadi misalnya lihat ruko kan bisa itu lihat ada ruko-ruko, ada toko. Ya sesuai dengan rencana gambarnya. Nah, sekarang gini. Ada dalam aturan gimana prinsip hukum tata ruang. Kalau kita melakukan perubahan sekarang nih, maka perubahan kita itu nggak bisa berlaku untuk bangunan yang sudah berdiri. Gimana Mas? Ulangi Mas. Jadi kalau kita ini bikin aturan, bikin perubahan aturan, mengubah peraturan sebelumnya, terus kemudian ada bangunan yang sudah berdiri dengan mendasarkan aturan yang sebelumnya, itu nggak bisa dibongkar karena aturan baru. Nggak bisa? Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh atau nggak ideal? Nggak bijak? Bukan nggak boleh, itu prinsip dasar hukum tata ruang. Artinya yang diminta sama orang-orang, kan orang-orang begini, kalau Mas Anies bisa menahan sebuah proses yang udah dijalanin dari zaman Soeharto, kenapa nggak dicabut aja itu yang 206/2016 nanti? Maka peraturan yang ikan begini, yang melanggar dari ketentuan itu jadi kita nih. Kita bikin peraturan. Ya. Di sini boleh dibangun gedung, ya. Terus kemudian saya masuk, saya ganti di tempat ini harus hijau. Maka tempat itu bongkar semua jadi taman. Apa yang terjadi? Orang tidak lagi percaya pada aturan pemerintah. Ini kaitannya dengan kita sebagai regulator, tapi kita juga pihak yang bekerja sama di situ. Betul, ya. Jadi betul. artinya kita ada janjian nih, saya pihak, terus udah saya iyain, terus saya ngelanggar sendiri. Betul. Dan yang ngelanggar kita. Kemudian sebagai regulator juga nggak boleh sebetulnya bikin aturan berlaku surut. Sekarang gini nih Panji, ini jalan depan kita nih di Merdeka Selatan nih, jalan dua arah nih. Ya. Dua arah nih. Ya. Terus kita bikin aturan jalan ini jadi jalan satu arah. Oke? Terus semua orang yang kantornya di sini dikenain tilang atas 5 tahun terakhir mereka jalan dua arah. Iya, nggak mungkin.
Gimana? Nggak bisa. Peraturan itu ya berlaku dari sekarang ke besok. Kemarin kita kerjain legal, nggak boleh jadi ilegal. Nah, terus nanti ini prinsip dasar hukum, apalagi hukum tata ruang. Nanti kalau orang bikin gedung 10 lantai, udah jadi 10 lantai, oke? Terus berubah jadi lahan hijau, udah bongkar gitu. Ini yang Mas Anies sering ngomong, ini adalah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu menciptakan ketidakpastian hukum di iklim usaha. Persis. Gitu ya? Di dalam iklim apapun, ya buat usaha maupun rumah. Karena ketika sekarang saya mau bangun rumah nih, saya punya tanah kosong, saya bangun rumah, kan saya lihat rencana tata kota. Di rencana tata kota dibilang, oke, saya boleh bangun di sini rumah 3 lantai. Ya udah. Tapi sambil saya mikir, sebentar. Ini bahaya loh. Bisa jadi aturan ini kemudian hari berubah nih, maka tempat ini akan berubah lagi. Apalagi untuk usaha yang ukurannya besar. Kalau usaha ukuran besar dan punya panduan rancang kota, dan di panduan rancang kota itu diubah berlaku surut, maka kepercayaan kepada pemerintah akan turun. Jadi ini yang saya sering bilang, suka tidak suka atas isi aturan itu, faktanya aturan itu udah dipakai untuk kegiatan membangun secara legal. Kita nggak suka tuh. Saya kan nggak suka dengan kenyataan itu. Tetapi kalau kita batalkan itu, maka yang rusak bukan cuma bangunannya, tapi kepercayaan pada aturan hukum drop. Ya sesederhananya adalah kita udah bikin aturan, kita ganti aturan itu sendiri yang menguntungkan kita. Ya kan, itu yang mungkin orang jadi lebih paham. Kita nggak pengen itu terjadi. Setidaknya Mas Anies nggak pengen itu terjadi. Nah, terus saya ngitung nih Panji. Kalau ini memang sudah banyak sih. Ternyata baru 5%. Ya udah. Ini 5% nih. Ini 5% itu konsekuensi dari kita tidak meruntuhkan itu. Itu konsekuensi dari kita menghargai prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip dasar kepastian hukum dengan tidak menghancurkan. Kalau itu dihancurkan, populis tepuk tangan semua nih, heroik. Tapi pada saya semua tepuk tangan, wih betul-betul jago nih, dihancurin semua, wih tegas kayaknya nih. Gue lihat gitu kan, dihancurin. Tapi pada saat yang sama orang bilang, oke, that's it. Berarti kalau ada perjanjian dengan Pemprov DKI, kalau ada regulasi di DKI, ada PRK di DKI, jangan percaya dah. Ntar bakal diubah lagi. Ini ganti gubernur bisa berubah. Udah ada presidennya, udah kok. Barusan kejadian presiden. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.